Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Indah. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan Ibu harap kalian juga masih tetap semangat, walaupun pembelajaran masih dilakukan jarak jauh. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian teks persuasi. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks persuasi. Sudah siap semuanya? Sebelum masuk materi struktur teks persuasi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar pertemuan kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Dan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Struktur teks persuasi ada 4. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Jadi, saat kamu ingin membuat pengenalan isu, pada paragraf pertama, kamu bisa tuliskan tentang suatu masalah secara umum atau luas. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Biasanya, di dalam rangkaian argumen terdapat fakta-fakta yang digunakan untuk memperkuat pendapat penulis. Selanjutnya, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir, penegasan kembali. Penegasan kembali berisi pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh-contoh struktur teks persuasi. Contoh yang pertama, pengenalan isu. Dalam contoh tersebut, penulis mengangkat masalah tentang sarapan di pagi hari yang sering dilewatkan oleh banyak orang. Dalam hal tersebut, penulis memaparkan alasan orang-orang melewatkan sarapan pagi secara luas, seperti merasa tidak sempat sarapan karena harus buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Contoh yang kedua, rangkaian argumen. Pada contoh rangkaian argumen, penulis memaparkan beberapa fakta dari isu yang dikemukakan sebelumnya. Fakta tersebut bisa kalian lihat pada kalimat kedua, apabila kita tidak sarapan, maka tubuh menjadi kekurangan asupan yang menyebabkan kurangnya tenaga saat melakukan aktivitas. Dalam rangkaian argumen, penulis boleh memaparkan pendapatnya lebih dari 2 paragraf. Contoh yang ketiga, pernyataan ajakan. Dalam pernyataan ajakan, penulis mengajak pembaca untuk tidak melewatkan sarapan pagi, serta sarapanlah secukupnya sesuai dengan porsi, asal perut tidak kosong. Yang terakhir, contoh penegasan kembali. Di sini, penulis mengingatkan kembali kepada pembaca untuk membiasakan diri sarapan di pagi hari. Biasanya, penegasan kembali juga ditandai dengan ungkapan oleh karena itu. Alhamdulillah, materi struktur teks persuasi sudah selesai. Ibu harap kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Kalau masih ada yang belum paham, bisa diskusi di kolom komentar. Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam hangat dari Bu Indah.
BMM, belajar mudah, menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.